Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat ya. Nah, anak-anak bertemu lagi dengan Ibu hari ini. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini adalah tema 5, subtema 1, yaitu tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menemukan pokok pikiran dalam sebuah bacaan. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Yang ketiga, anak-anak mampu membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sudah siap untuk belajar? Alat tulis disiapkan ya. Ayo kita mulai. Nah, anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Baiklah, sekarang perhatikan gambar ya. Ada 2 gambar di sana. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan gambar tersebut? Iya, bagus sekali. Gambar pertama adalah sebuah lingkungan yang tidak terdapat makhluk hidup di dalamnya. Di sana hanya ada tebing batu, matahari, tanah, air, dan udara. Sedangkan pada gambar yang kedua menampilkan sebuah lingkungan yang terdapat makhluk hidup di sana. Apa saja makhluk hidupnya? Ada gajah, ya, ada monyet, kemudian ada jerap, kemudian ada juga pohon dan tumbuhan di sana. Ada juga benda yang tak hidupnya, yaitu air, tanah, batu, dan udara. Bagus sekali sudah bisa menyebutkan perbedaan dari 2 gambar tersebut. Nah, sekarang anak-anak baca di buku anak-anak halaman 3 ya, yaitu tentang ekosistem. Baiklah, apakah anak-anak sudah selesai membaca? Sekarang kita akan belajar tentang pokok pikiran pada paragraf. Apa sih pokok pikiran itu? Ada yang tahu? Iya, pokok pikiran adalah ide utama pada sebuah paragraf. Kemudian pokok pikiran juga disebut dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Sampai di sini, anak-anak ada yang ingin bertanya? Nah, bagaimana cara menentukan pikiran utama? Yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf tersebut. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf tersebut. Sampai di sini sudah paham? Ya, berikut Ibu berikan contoh ekosistem pada paragraf pertama. Bacaan yang anak-anak baca tadi ya. Nah, dari bacaan di paragraf tersebut dapat disimpulkan pikiran utamanya adalah lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup. Catatan pentingnya, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Selanjutnya anak-anak cari ya pikiran utama pada paragraf berikutnya pada bacaan tentang ekosistem. Baiklah. Sekarang anak-anak buka buku halaman 5. Baca teks bacaan yang berjudul jenis makanan hewan. Setelah membaca, anak-anak buat pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan tersebut. Sebelum anak-anak membuat pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa kata tanya. Yang pertama ada kata tanya apa. Fungsi kata tanya apa ini adalah untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan.
Contoh, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kemudian, kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Contoh, siapa yang tidak masuk hari ini? Contoh pertanyaannya ya. Kemudian ada lagi kata tanya kapan, gunakan untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Contohnya, kapan ulangan matematika dilaksanakan? Kemudian kata tanya yang berikutnya adalah berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk berapa banyak, jumlah atau satuan. Contoh pertanyaannya, berapa tinggi badanmu saat ini? Ya. Kemudian kata tanya yang berikutnya adalah mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Kemudian kata tanya yang terakhir adalah bagaimana, digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contohnya, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Sampai di sini, apakah sudah paham? Baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kata tanya, sekarang Ibu akan memberikan contoh pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Nah, pada bacaan anak-anak tadi, yaitu tentang jenis makanan hewan, contoh pertanyaannya adalah, apa saja jenis makanan hewan? Itu merupakan contoh pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tadi. Untuk selanjutnya, anak-anak buat pertanyaan sesuai dengan teks bacaan tersebut ya. Dari bacaan teks bacaan anak-anak tadi, kita dapat menyimpulkan apa saja makanan hewan itu. Ada yang masih ingat? Iya. Jadi makanan hewan itu ada yang berupa tumbuhan atau hewan lainnya. Dari tumbuhan, bagian-bagian yang bisa dimakan oleh hewan itu adalah daun, batang tumbuhan, buah, atau bijinya. Kalau dari hewan lain itu biasanya berupa hewan-hewan kecil yang dimakan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika mengalami kesulitan, nanti bisa bertanya melalui chat WA grup kita ya. Nanti akan Ibu jelaskan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jenis makanan hewan itu ada dua, yang berasal dari tumbuhan yaitu berupa daun, batang, buah, dan biji. Kemudian ada juga yang berasal dari hewan, yaitu hewan kecil. Nah, tugas untuk anak-anak hari ini yaitu yang pertama, menggolongkan hewan menurut jenis makanannya. Yang kedua, amati hewan-hewan yang ada di sekitar. Kemudian carilah gambar dari majalah atau dari buku, bisa juga ya, dari internet juga bisa. Kemudian kelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan makanannya ya. Hasil dari kerjaan anak-anak bisa anak-anak kirimkan melalui WA pribadi ke Ibu ya. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa bersama-sama dengan Ibu menyimpulkan apa saja pelajaran kita pada hari ini? Iya, bagus sekali. Yang pertama kita menentukan pikiran utama pada paragraf. Keren jawabannya. Kemudian yang kedua, ya, kita sudah membuat pertanyaan dari bacaan. Yang ketiga, kita mengklasifikasikan hewan menurut jenis makanannya. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, keluar rumah memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.